Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, Gimana? Gimana kabarnya Pak Febri? alhamdulillah baik. Bu Rini gimana? Alhamdulillah sehat hari ini. Gini Pak Febri, saya mau meminta bantuan Pak Febri untuk kegiatan supervisi pembelajaran di hari Kamis. Rencananya hari apa? Hari Kamis. Iya, bahasa Indonesia ya, Bahasa Mbak ya. Indonesia. Oke. Kita coba dulu bahas tentang tujuan pembelajarannya. Kemarin apa aja, Bu, yang sudah disiapkan? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui gambar, murid diharapkan mampu mengurutkan teks prosedur. Yang kedua, melalui diskusi praktik, siswa diharapkan mampu memahami teks prosedur di kehidupan yang nyata. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, murid diharapkan mampu menyusun secara utuh teks prosedur. Oke, baik. Dari 3 tujuan itu, kira-kira nanti kompetensi yang Bu Rini hendak kembangkan itu atau tentang apa? Materinya. Pengembangannya, aspek pengembangannya. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensi untuk ketiga tujuan pembelajaran itu ya. Oke, strateginya rencananya bagaimana aja, Bu? Strateginya yang pertama karena berdiferensiasi, yang pertama kalau pembelajaran anak yang mempunyai pembelajaran kinestetik, nanti praktek untuk kegiatan teks prosedur. Yang audiovisual nanti bisa melihat tayangan video dari YouTube. Itu awal pembelajarannya. Kalau di prakteknya nanti di inti pembelajarannya, yang kinestetik nanti mengambil petunjuk teks prosedur. Lalu yang audio, yang visual nanti bisa mengarahkan untuk menempelkan atau mengurutkan teks prosedur tersebut. Nanti kinestetik dan audio lagi bisa memberikan keterangan pada gambar. Oh gitu. Berarti nanti yang dikembangkan adalah diferensiasi pada gaya belajar siswa ya. Ya. Oke, nanti akan saya bantu sebisa mungkin. Berarti kita ketemu hari Kamis jam berapa? Jam 7. Oke, ya siap. Dan itu saja Pak Febri, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 7D? Sehat, baik. Ada yang sedih apa? Galau sedih? Enggak. Yang lain lagi sedih apa enggak? Kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Rifki, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kelas 7D. Afik ada? Sehat Afik? Sudah siap belajar? Sudah. Sudah sarapan? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Siapa yang pernah main bola? Yang sini cowok-cowok pernah main bola? Pernah. Ada tekniknya nggak kalau mau menendang bola ke gawang? Ada. Yang pertama, siapkan apa dulu? Siapkan bola, pinter. Bola, siapkan kaki terkuat. Habis itu? Shoot, langsung shoot. Apa ancang-ancang dulu? Ancang-ancang terlebih dahulu. Lalu ayunkan kaki apa enggak, apa langsung shoot? Gitu. Siapkan bola. Ancang-ancang. Habis itu? Lari. Terus? Kakinya didupak. Bahasa Indonesia ini apa kayak kakinya didupak. Angkat kaki terkuat. Lalu tendang. Digeser. Boleh. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Diangkat lalu masuk ke galang. Contoh teks prosedur. Air dan es batu. Langkah-langkah.
Coklatus matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Lalu taburkan di atasnya. Tadi ada contohnya, judulnya apa tadi? Cara membuat. Mbak Yuli? Pinter, judul. Yang pertama ada judul. Yang kedua, pernyataan umum. Yang ketiga, pinter, langkah-langkah. Tapi sebelum langkah-langkah ada dulu apa? Alat dan bahan, pinter. Habis itu baru langkah-langkah. Jadi ada berapa struktur? 4. Haikal sama Fatan. Silakan ke depan. Gula sama teh. Alatnya ada cup sama pertamanya siapkan cup. Habis itu masukkan gula. Bisa bukanya? Nah, berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok. Diaduk apa enggak? Diaduk. Dipegangin apa enggak ininya? Enggak. Jadi ada berapa langkah? Waktu Haikal dan Fatan bilang ada berapa langkah? Yang pertama, siapkan cup. Habis itu masukkan gula. Habis itu masukkan air. Habis itu masukkan teh. Terus aduk sampai rata. Habis itu siap dihidangkan. Berarti ada berapa 5. Oke. Tehnya boleh diminum sama temennya, silakan dibawa. Oke, tepuk tangan lagi yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tutorial membuat teh manis. Alat dan bahan yang disiapkan adalah gelas cup, sendok, gula pasir, air hangat, dan teh celup. Maksudnya langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuatnya adalah step pertama, siapkan gelas cup. Step kedua, masukkan 2 sendok teh gula pasir. 2 sendok teh. Selanjutnya. Langkah selanjutnya, masukkan teh celup. Langkah keempat, siapkan air panas. Udah, tinggal dituang. Lalu tuangkan ke dalam gelas cup plastik. Tunggu hingga larut. Sembari menunggu larut, diaduk. Setelah itu, tunggu dingin dan siap diminum. Oke, tepuk tangan buat Yuli dan Juwita. Alatnya ada berapa? Ada 2. Ya, bahannya? Ada 3. 3. Oke, boleh dibawa dan boleh diminum. Ya, 1, 2, 3. Nanti sobek. Oke, yang bawa dulu ya bawa. Nah, dilihat sama kelompoknya. Kocak ya, karena kalau gambarnya ada telur, ada kuningnya, berarti judulnya apa? Telur mata sapi. Di sini ada telur dadar. Silakan mundur, bisa nggak? Sudah? Mundur 2 langkah dulu. Mundur. 1 menit ya.
Ya udah, 2 menit dimulai dari sekarang. 2 menit kecepatan, kelamanan. Oke. Nggak boleh, sudah yakin? Nah, 50 detik dimulai dari sekarang. Bakar ya? Cara membuat roti bakar berarti cari yang ada tulisan roti. Berarti itu jelas roti bakar. Oke. Besok yang fokus ya. Gambarnya yang di atas, Bu. Buang sana. Sampahnya dibuang, jangan buang sampah sembarangan. Kami akan mempresentasikan cara membuat telur mata sapi. Pernyataan umum, telur merupakan salah satu makanan yang hampir setiap hari dimasak dan sering menjadi bagian dari aneka resep makanan. Alat, wajan, spatula, dan kompor. Bahan, telur, minyak, dan garam. Langkah pertama, 1. Siapkan telur yang akan digoreng. 2. Panaskan wajan dan berikan sedikit minyak goreng. Akhir angkat telur dan sajikan pada piring. Setelah dibumbui, telur matang saat... Tepuk tangan buat kelompoknya Fema. Siapkan 1 lembar kertas pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa yang membuat kamu tertarik? Oke, sebelum ditutup, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau bahagia. Sudah mengerti materinya, kita belajar apa hari ini? Teks prosedur, tentang struktur teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rini sehat? Alhamdulillah sehat. Saya di sini mau meminta waktunya Pak Febri. Apakah hari ini senggang atau sibuk? Ya, insya Allah bisa. Saya ingin membahas tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk berdiskusi bersama. Oh iya, ya. Oke, siap Mbak. Bertanya pada Bu Rini, nanti silakan coba sambil mengingat-ingat kembali kegiatan yang sudah diterapkan kemarin. Pertama saya ingin tahu perasaan Bu Rini ketika melaksanakan kegiatan kemarin dengan model berdiferensiasi ya, itu rasanya bagaimana dibandingkan dengan sebelumnya? Perasaan saya puas karena ada hal baru yang bisa saya coba untuk pembelajaran ini. Oke, ada kepuasan tersendiri ya. Kemudian berdasarkan rancangan yang kita susun bersama waktu itu, modul ajarnya yang berdiferensiasi, kira-kira menurut Bu Rini apa yang sudah diterapkan berjalan baik, apa saja kira-kira? Menurut saya yang sudah berjalan baik itu mengenai alur pembelajarannya. Terus produknya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Produknya ada beberapa perbedaan ya? Ada perbedaan, misalnya kalau anak yang kinestetik itu bisa mengambil dari strukturnya yang saya acak, nanti dia mengambil dan mengurutkan. Oh, diurutkan, ditata ya? Ada yang praktek juga, yang audio, nanti bisa menjelaskan mengenai struktur teks prosedurnya. Visual bisa melihat dari tayangan videonya, bagaimana teks prosedur itu. Oke, lalu berdasarkan tujuan pembelajarannya, kira-kira yang sudah tercapai mana, yang belum, menurut Bu Rini mana saja? Yang sudah tujuan pembelajarannya ya? Yang sudah tercapai mengenai enggak tadi enggak kayak gitu. Iya kayak gitu enggak? Iya kan? Dibuka. Iya. Lewat loh. Lanjut ya, enggak apa-apa nanti lah ini. Ya. Ini sudah tercapai belum? Ini sudah apa belum kayak gitu ya? Oh, ininya. Iya, menurut jenengan. Oke, lanjut. Kalau sudah tercapai semua, apakah harus ada yang enggak tercapai? Kalau bisa ada ya. Ya, kalau seandainya memang betul-betul sudah tidak ada, sudah menurut Ibu sudah tercapai semuanya, kan tinggal Pak Febri yang menggali yang mana yang belum tercapai. Oke. Sudah belum. Ininya bagaimana? Tadi Bapak itunya yang kurang cuma itunya.
mengelompokkannya. Iya, Tujuannya berarti sudah. yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya berdasarkan tujuan pembelajaran itu kemarin kan ada 3 ya yang Bu Rini ingin capai. Menurut Bu Rini apa saja yang sudah tercapai, apa saja yang mungkin belum tercapai di tujuan pembelajarannya? Ya, dari tujuan saya kan menjelaskan struktur bagian tes prosedur. Kebetulan dari produknya sudah tercapai juga, merinci dan mengurutkan struktur teks prosedur juga anak-anak sudah urut, lalu mengurutkan teks prosedur sederhana dari gambar-gambar juga sudah baik dan sudah urut juga. Oke, baik. Setelah itu coba kita ingat-ingat lagi Bu Rini, dari pembelajaran kemarin bagian mana yang menurut Bu Rini itu belum tercapai atau belum terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rancangan modul ajarnya? Yang belum tercapai sesuai dengan rancangannya. Sudah sesuai semuanya? Sudah sesuai semuanya. Baik, coba kita gali lagi ya terkait dengan pembelajaran kemarin. Mengenai durasi waktunya itu sesuai apa enggak dengan yang direncanakan? Mungkin sedikit itu ya Pak, kurang waktunya ya, karena anak-anak waktu menyusun itu ada yang masih kebingungan dan masih bertanya kayak gitu masih. Untuk jadi waktunya. pembagian waktunya mungkin belum sepenuh sesuai dengan rencana ya. Karena waktu kegiatannya malah kayaknya habis untuk praktek. Berarti di bagian mana yang membutuhkan waktu banyak? Waktu prakteknya. Di bagian praktek. Nah, yang kekurangan waktu di bagian mana? Yang waktu pengerjaannya. Pengerjaannya. Jadi mungkin kedepannya biar hal itu tidak terjadi lagi, kira-kira bagaimana rencananya Bu Rini agar pembagian waktunya itu sesuai dengan yang direncanakan? Mungkin prakteknya lebih, itu kan kemarin ada 2 praktek nih Pak. Iya. Mungkin 1 aja dan dibuat lebih simpel lagi ya. Simpel lagi. Jangan terlalu banyak praktek gitu. Oh gitu ya, baik. Itu kemudian coba ingat lagi terkait dengan refleksinya. Waktu itu semua kelompok punya kesempatan untuk menyampaikan hasil refleksi atau tidak ya? Kan ada tahapan presentasi ya? Iya. Untuk presentasinya semuanya tidak, hanya cuma beberapa kelompok karena ada beberapa yang belum selesai, itu kendalanya. Kendalanya kaitan waktu lagi ya? Iya. Berarti strateginya kira-kira bagaimana? Nanti mungkin untuk presentasi dan pengerjaannya diberi waktu yang lebih longgar. Iya, mungkin karena waktunya kemarin juga terlalu mepet ya. Terkait dengan pengelompokannya, menurut Bu Rini sudah sesuai enggak dengan konsep diferensiasi di mana pembagi kelompok itu sebaiknya berdasarkan minat murid kayak gitu? Menurut saya belum ya Pak, karena kemarin saya membentuk kelompoknya hanya saya lihat dari anak kelakuannya, oh ini suka lari-lari, karena kalau pembelajaran seperti biasa kalau saya terangkan itu anak hanya diam, tapi kalau suruh praktek dia aktif, jadinya saya kelompokkan seperti itu sih, nggak ada tes tertulis. Oh, jadi diagnostiknya hanya melalui pengamatan saja. Jadi ada beberapa anak yang mungkin masuk kelompok ini kayak belum kurang nyaman. Oh iya. Berarti mungkin sebaiknya diagnostiknya mungkin bukan hanya pengamatan ya. Kira-kira apa saja sebaiknya diagnostiknya selain pengamatan? Mungkin dilakukan tes tertulis ya, sehingga hasilnya lebih valid ya. Iya. Ya, menurut saya sudah bagus apa yang Bu Rini terapkan pembelajaran diferensiasi, hanya ada beberapa catatan-catatan itu. Saya kira tadi Bu Rini sudah menjelaskan rencananya ke depannya agar kendala-kendala itu tidak lagi ditemui ya. Begitu yang bisa saya bantu, apalagi mungkin Bu Rini ada yang disampaikan lagi? Mungkin itu saja, terima kasih untuk Pak Febri untuk masukannya dan sarannya bisa untuk dilakukan saya ketika pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Iya, terima kasih, semoga sukses lancar ya Bu Rini ya ke depan. Ya. Itu dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.